Oke, aku lagi sama Anggi Friska Oh, oh. alias Cumit. Kenapa sih namanya dulu dipanggilnya Cumit? Tahu juga. Siapa yang pertama kali panggil Cumit? Hmm, siapa ya waktu mata seni deh kayaknya. Lupa tapi siapa. Tiba-tiba semua orang panggil Jumit. Gak ada artinya. Gak ada. Mungkin lucu amit-amit. Bisa jadi. Oke, Bisa jadi jadi. Anggi Friska sutradara tapi dulu Sinematografer. sinematografer di OP ya, di OP. Di OP itu apa aja sih kerjaan? Soalnya kan bukan ini ya tahu tapi kan gua sebenarnya backgroundnya desain grafis, DKV, animasi. Hmm. Aku sebenarnya DOP tahu tapi bukan yang bener-bener apal gitu. Boleh dijelasin nggak sih DOP itu tugasnya apa? Kayaknya bagian penting nih kalau untuk bikin film. Iya, di OP. Kalau di OP kan Director of Photography. Terus buat gue tuh di OP sama sinematografer sebetulnya sama aja. Cuman ada satu quote kalau menurut Vittorio Storaro asik. Yes. Sinematografer itu dia menulis dengan cahaya. Menulis dengan cahaya. Dia writing with the light. Nah, jadi buat gua kalau director of photography itu kan kayaknya painting. Nah, Painting gue bukan pelukis juga, gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa. Tapi kayaknya gue bisa nulis deh gitu. Jadi kayaknya gue lebih seneng statementnya Vittorio Storaro menulis dengan cahaya. menulis dengan cahaya bagus banget sih. Jadi cahayanya tuh maksudnya ya film kan gitu. Jadi kan eh, apa namanya ya kalau sinematografer itu semuanya tuh tentang cahaya. Gak ada cahaya, gak ada gambar. Ya. Nah, semuanya tentang itu. Jadi gimana kita menyusun atau mendesain konsep visual yang nantinya hadir sebagai karakter atau rasa yang ada di film. Terus backgroundnya dulu apa sih sampai bisa jadi sinematografer? Backgroundnya sekolah film Sekolah film di di KJ. di IKJ ya memang udah circle-nya kalau IKJ tuh kayaknya udah nasibnya sudah udah Nasibnya udah takdirnya tuh udah pasti film-film kayaknya kalau kalau seperti gue yang dari ITB kayaknya bisa deh maksudnya kalau kalau IKJ kayaknya deket ya maksudnya. iya, ya soalnya kan karena emang sekolah film tertua ya. Saya sekolah film tertua, terus dulu waktu masih gue di kampus itu juga sebetulnya jalur, maksudnya bukan jalurnya ya, selama kita emang akrab sama senior, terus kita sering bantuin, kita sering apa ya, sering datengin, sering nanya gitu. Jadi kayaknya circle, apa namanya, way-nya kebuka dengan sendiri. Meskipun sebetulnya kalau ya kalau jadi sinematografer mungkin jalan paling mulusnya itu ya. Tapi kayaknya sekarang udah berubah karena teknologi juga udah makin berkembang. Iya, Jadi semua orang bisa belajar di mana aja juga gitu. Kalau dulu kan karena maksudnya karena masih seluloid, masih film gitu, orang belajar itu ya memang harus sekolah gitu. Karena ngalamin pengalamannya ya di situ gitu. iya. Nah kalau sekarang kayaknya enggak juga gitu. Selama kita mau belajar ya kayaknya memang Iya, iya. way-nya kayaknya udah kebuka aja gitu. Bisa cerita nggak dok film pertama nih atau Hmm. proyek pertama yang mana jadi DOP-nya atau sinematografernya? Kalau pertamanya gue tuh banyak banget. Jadi kayak 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 banyak banget yang jadinya akhirnya pertama gitu. Terus kayak pertama kali bikin film panjang sama teman-teman sendiri. Itu jadinya pertama gitu. Itu memang bukan project industri, bukan bukan kerjaan gitu ya, tapi gimana caranya kita bikin film panjang dulu sebelum kita dapat kerjaannya. Jadi waktu itu kita sempat bikin film apa namanya, bikin film panjang sama teman-teman nekat gitu. Ya udah kita harus belajar bikin film panjang dulu gitu sebelum kita menerima kerjaan film panjang. Akhirnya, nah itu di judulnya Sagar Mata. Sagar Sagar Mata. Mata. Sagar Mata. Judulnya Sagar Mata. Nah setelah itu ada lagi Tanah Surga Katanya. Nah itu pertama kali aku
calling jadi sinematografer. Itu setelah bikin Sagar Mata itu baru jadi udah ada portfolionya gitu, showcase-nya gitu. Ya, Oh ini bagus nih gitu. Habis itu baru dapat proyekan ini. sebenarnya nggak juga karena belum tayang filmnya waktu itu Sagar Mata. Makanya Loh, jadi terus tahu dari kayak mana? pertama kan. Jadi taunya dari mana? Karena sebetulnya kalau Sagar Mata itu kebetulan banget sebelum bikin Tanah Surga Katanya itu aku bikin dokumenter. Terus ngajuin ide sebetulnya sama produsernya. Ada cerita menarik banget waktu aku jalan dokumenter. Terus produsernya bilang, ya udah gue sutradaranya, maksudnya yang punya PH ya waktu itu Pak Haji Deddy Mizwar. Ya udah gue yang, ya udah kita bikin deh, gue sutradaranya, lu DOP-nya. Beneran nih Pak, gitu. Karena idenya kan emang dari kita ya, dan ceritanya menarik. Gitu. Ceritanya tentang perbatasan gitulah. Nah itu dari situ. Jadi memang pada akhirnya ya mungkin dia juga mau ngasih kesempatan awalnya gitu ya. Awalnya mau ngasih kesempatan, jadi akhirnya ya itu aku dapat kesempatannya karena aku yang mengajukan idenya gitu awalnya. Berarti memang bener ya kesempatan itu bukan ditunggu ya, tapi harus dikejar ya, dicari. Kita juga harus menciptakan sendiri ya. Ada yang bilang kan kalau ya keberuntungan tuh ya kalau kitanya siap ya, kitanya juga aktif mencari gitu, bukannya berarti ya udah pasrah aja deh, yang penting gimana nanti. Nah kalau gue tuh kayaknya kayak keberuntungan itu timing. Keberuntungan tuh kayak timing. Jadi once kita emang udah berusaha, ya udah nanti timingnya datang dan orang selalu bilangnya itu keberuntungan. Tapi ya sebenarnya itu waktu yang udah disiapin buat kita kalau kitanya emang ngejar. Nah habis itu dari itu langsung terus ya. Ada film selanjutnya apa aja sih yang kira-kira film-film yang paling dibanggain nih sebelum film sendiri dulu ya, nanti dulu film-film yang lu sinematografiin tuh. Tanah Surga Katanya karena itu pertama dan film yang menurutku secara karakter gitu ya, secara karakter itu yang pengen aku latih terus-terusan. Oke, secara karakter itu yang pengen terus dimunculkan. Tanah Surga Katanya. Terus yang kedua itu The Scene and Unseen. The Scene and Unseen itu menarik karena itu juga penuh tantangan dan penuh keterbatasan gitu. Tapi kita bisa deliver pesannya. Jadi ini bukan soal tools, tapi gimana caranya kita mendeliver pesannya lewat konsep sinematografi. Terus Imperfect itu sebetulnya karya yang menarik karena pop dan menurutku itu pertama kali juga aku bikin komedi, tapi bukan komedi ya, drama, tapi juga sangat feminim, sangat perempuan lah gitu ya. Kan Imperfect tuh sangat perempuan lah gitu. Terus apa lagi ya? Tulang belulang tulang. Yang tulang belulang tulang. Terus Laila Majnun. Ada aku ngerjain sempet satu horor. Apa tuh? Pocong The Origin. Terus waktu itu emang karena ditawarinnya ya udah lu kan belum pernah bikin horor, cobain lah gitu ya. Ya aku coba karena memang pengen lebih ke explore lighting gitu. Lebih ke sana. Terus habis itu ya udah nggak pernah lagi bikin horor. Sebenarnya gimana tuh bikin horor? Bedanya apa sih? Kalau horor itu ya udah pasti ya kita akan mengorbankan hari siangnya kita. Tuh kalau maksudnya di Indonesia nih kayaknya maksudnya untuk mengerjakan film horor udah pasti kan kita settingnya malam gitu ya. Udah pasti setting malam. Pasti banyak waktu siang yang kebuang. Hidup kebalik kayak Batman. Hidup kebalik gitu ya kayak Batman, siang tidur malam syuting gitu. Tapi aku suka explore lighting karena kita punya imajinasi sendiri ya sama itu. Terus juga ya sama lagi gitu ke malam, gimana caranya menghadirkan gelap tapi tidak gelap. Ya, itu juga hal yang sulit gitu ya, maksudnya di situ di Pocong
Tapi ya akhirnya aku juga bisa berhasil explore lagi sih. Selama tetap sama intinya itu yang tadi Hmm. menulis dengan Cahaya. cahaya itu ya. Walaupun gelap ya tidak Tidak gelap. tidak ada cahaya sih sebenarnya, biasanya minim cahaya tapi tetap ada unsur menulisnya, Iya. storytellingnya gitu. Seru banget sih berarti apa ya? Memang kalau kita concernnya ke cerita ya, jadi kayaknya mau itu genre apapun Iya. ya seru-seru aja gitu. Terus eh, bisa sharing dikit nggak sih apa ya? Mungkin kalau misalnya ngelihat film-film di Indonesia kayak gini, sejauh mana nih si sinematografi yang ada di film-film di Indonesia? Maksudnya dari cara berceritanya gitu, apakah secara umum wow, oke, bagus, atau mungkin oh ini masih banyak yang harus di improve. Ini kayak ngoreksi kerjaan orang ya kalau kayak gitu. Ya soalnya kan apa ya, kadang-kadang sih aku lihat yang bagus-bagus ya, memang ada oh bagus, tapi kadang-kadang ada yang gitu, kayak mungkin ya aku sendiri karena basicnya storyboard artist juga storytelling gitu, kok ini agak greget gitu ya. Suka gitu nggak sih ngerasa kalau ngeliat film di Indonesia ya gitu, pasti ada yang bagus, ada juga yang wah ini kayaknya bisa jadi kita kayak ini ya apa, kalau nonton nggak bisa fully menikmati ya, jadi kita bawaannya jadi menganalisa gitu. Menganalisa ya mungkin karena sebagian apa namanya, bukan sebagian ya, tapi kadang-kadang kita terjebak gitu ya, maksudnya gue nggak mau mengkoreksi orang lain, tapi kayaknya gue mau coba mengkoreksi kadang-kadang kita sebagai sinematografer tuh juga selalu terjebak dalam beauty picture atau maksudnya gambar bagus. Betul. Gitu. Nah itu juga yang jadinya kadang-kadang kita lepas sama apa yang juga sebetulnya yang jadi penting dari si film itu sendiri. Saya secara cerita atau rasa yang mau disampaikan, terus apa namanya, ya jadi kita kehilangan rohnya lah. Gambarnya bagus gitu, tapi kehilangan rasa gitu. Nah mungkin itu jadi benteng ya, jadi border antara ceritanya mau gimana tapi gambarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya walaupun apa ya, gambarnya bagus belum tentu rasanya itu nyampe gitu. Karena mungkin ada benteng gimana tuh maksudnya? Ada benteng karena kan sama ya, kalau lu di DKV itu kan desain komunikasi visual. Ya si visual ini kan sebetulnya juga bagian dari komunikasi, bagaimana mengkomunikasikannya kan gitu. Nah si aktor kadang-kadang yang suka juga pada akhirnya kita nggak punya waktu itu sebetulnya adalah keterlibatan sinematografer bersama aktornya. Karena kadang-kadang ini juga gue belajar dari film pertama lagi karena maksudnya bukan film pertama gue, jadi gue sempat diajakin sama Jenar waktu itu bikin satu feature film tapi cuma 8 shot. Nah 8 shot, terus habis itu di dalam arena itu kita bisa bergerak berarti kita harus satu nafas dengan si aktornya. Terus bagaimana kita juga akhirnya jadi belajar nari karena gimana caranya kita jadinya mirroring sama si aktornya gitu. Nah ini juga jadi pembelajaran kita gitu. Maksudnya mungkin juga bukan karena tidak menguasai, tapi kita nggak punya waktu untuk bisa dekat sama karakternya atau sama aktornya. Karena dari situ sebetulnya juga pasti akan ada rasa yang juga berbeda. Gitu. Contoh kalau misalnya kita handheld, kalau kita nggak ngerti ritme si aktornya, atau aktor dan kamera itu cuma teknis, itu juga pasti rasanya akan beda. Gitu. Jadi kayaknya mungkin karena kita syuting apalagi sekarang kan syuting kan terlalu cepat waktunya. Film panjang bisa sampai 18 hari 20 hari gitu ya. Maksudnya baru-baru kita punya waktu gitu untuk preparation bersama aktor. Jadi ya itu juga bagian dari kendala yang sebetulnya mungkin bukan kesalahan dari sinematografernya, tapi memang karena waktu yang jadi kayak misuh gitu ya. Jadi kurang pre-production ya kali. Mungkin saya juga
kalau pengen tahu juga sih, kan storyboard artis nih, Hmm. seberapa biasanya sebagai ya di film gitu, Hmm. seberapa banyak sih yang menggunakan storyboard juga gitu. Semua pakai, soalnya ada dengar juga ada yang nggak pakai juga sih. Ada yang pakai, ada yang enggak. Tulang belulang tuh pakai storyboard. Kebetulan sutradaranya bisa gambar, jadi dia gambar sendiri. Tapi hampir rata-rata enggak. Hmm, Hampir rata-rata enggak nggak pakai. pakai. Kalau nggak pakai itu gimana? Berarti Kalau nggak langsung pakai, siapa yang menentukan si shotnya itu akan jadi seperti itu? kalau nggak pakai, yang penting sutradaranya punya shot list biasanya. Oke, shortlistnya udah sebenarnya udah ada gambaran ya, tapi Udah ada bukan gambaran, tapi bukan bentuk storyboard lah Oke. gitu. Jadi hampir rata-rata sutradara punya shot list. Ya itu. Dan kalau sutradaranya nggak punya shot list, kadang-kadang itu yang sering bikin komunikasi atau gap komunikasi terjadi. Ada juga ternyata sutradara yang nggak punya shortlist. Jadi bagaimana memvisualisasikannya gitu? Maksudnya apakah langsung on the spot? Ya, itu Ayo udah kayak script nih. kayak feeling. Oh, Insting. It's insting ya? insting. Jadinya gimana kalau gini? Oke, enggak, kayaknya enggak gini. Oh, kadang-kadang bisa Kadang-kadang ganti ada. juga gitu. Ya, kadang-kadang Baru bisa. dilihat, oh kayaknya nggak enak nih gitu. Tapi bukannya jadi lama ya? Ya itu jadi lama. Oke. Itu jadi lama. Itu jadi lama. Biasanya, tapi biasanya maksudnya kalau di iklan storyboardnya pasti ada. Iya, pasti harus. Tapi kalau di film tuh kayak nggak semua punya storyboard. Eh, Kalau yang punya waktu sama yang pre-productionnya yang juga maksudnya punya waktu ya gitu ya, punya waktu, mereka pasti punya sih gitu. Tapi kalau yang nggak punya waktu, ngejar, yang penting gini, yang penting gitu, nah itu udah ada dah. Aku jadi gagal paham. Biasanya kan justru Gue dengan juga nggak punya sih. dengan ada storyboard itu kan Iya, iya. harusnya akan mempercepat ya, karena ada visualnya, kita mau Iya. ngasih briefing jauh lebih jelas gitu. Apakah itu karena kurangnya pengetahuan gitu, oh kalau ini tuh penting, atau karena apa gitu biasanya ya, atau karena ya tadi karena maksudnya menurutku ya, kalau dengan waktu yang terbatas justru lebih mending ada storyboardnya, karena Betul. jauh lebih jelas gitu dibanding yang tadi salah nanti nyoba lagi gitu. Iya, ini tuh budaya ya. Budaya ya. Kayaknya budaya deh. Maksudnya kalau misalnya, maksudnya kalau misalnya maksudnya banyak yang memang menggunakan storyboard, maksudnya nggak sedikit. Tapi kan yang ini kan soal ada. Iya. Ya ada, yang nggak pakai storyboard ya ada. Tapi juga banyak juga yang memang sudah pakai gitu. Cuma dari sekian film gue yang pakai storyboard berapa ya? Paling Dua. Jadi saya nggak pakai storyboard, tapi mereka sih rata-rata punya Tapi udah ada shortlist ya, paling nggak udah ada shortlist. Paling nggak udah ada shortlist gitu. Biasanya kalau yang nggak punya storyboard itu kadang-kadang ya budaya sih kalau menurut aku. Karena memang nggak Kayak terbiasa. nggak terbiasa. Terus kalau misalnya dibiasain, sebenarnya kalau misalnya dibiasain juga kan bagus gitu. Tinggal mau enggak membangun kebiasaan baiknya. Iya. Ya balik lagi mungkin karena oh ya udah bisa kayak gini kok, ngapain sih gitu. Tapi kalau ada edukasinya, kita tahu pentingnya, apa sih gunanya gitu, dan mungkin baru bisa berubah ya. Oke. Soalnya kan kadang-kadang lihat gitu, kalau misalnya sinetron udah pasti nggak pakai ya gitu ya, udah pokoknya cuma itu aja kan, jadi ya itu tadi nggak ada rasanya gitu, asal cut gitu aja kan, yang asal jahit aja. Soalnya kalau aku kayak ngebandingin sitkom aja misalnya, suka menonton ini nggak, kayak sitkom yang kayak The Office gitu, yang atau apa sih, Brooklyn Nine-Nine ya gitu kalau nggak salah, yang tentang polisi, pernah nggak kayak gitu kan, jadi ada
ada ya kayak pergerakan kamera gitu kan, tapi itu Ya. kan intensional gitu. Hmm, Ada bahasanya yang ingin disampaikan Iya, gitu. iya, Kenapa iya. dia zoom in, kenapa Hmm, dia geser kameranya hmm, gitu. Sedangkan kalau lihat ada beberapa mungkin sitkom di Indonesia hmm. nggak ada purpose-nya gitu, pengambilan angle-nya gitu ya gitu aja gitu, kurang kurang kerasa sih. Iya. Iya, itu kayaknya maksudnya memang bukan kayaknya lagi sih, memang budayanya aja gitu. Terus dan kebiasaannya itu adalah membiasakan yang biasa, Membiasakan yang biasa. membenarkan yang biasa. Jadi bukan membiasakan yang benar, yang membenar ya gitu. Iya. Karena udah sebelumnya nggak kayak gitu. Terus jadi kalau misalnya ada perubahan sedikit, kok ribet sih gitu. Lu ribet ya gitu. Tapi padahal kan mungkin kalau misalnya kita udah ngerti gitu, belajar perfilman yang bener, ada alasannya kan kenapa harus seperti itu. Misalnya seperti ya kalau di Hollywood Ya, gitu kan juga udah pasti standarnya seperti itu. Mungkin kalau misalnya film luar nih yang dirimu paling suka sinematografinya apa nih? Kira-kira wah ini aku suka banget sinematografinya. siapa itu film, aku jadi lupa judulnya. Yang Leonardo DiCaprio itu di gurun salju. The Revenant. 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 Nah, Kenapa? enggak, karena gue tuh kan maksudnya kenapa gue suka banget sama Tanah Surga waktu itu, dan itu jadi kesempatan pertama gue jadi DOP di industri ya gitu, maksudnya dari sinematografer di industri. Karena waktu itu Tanah Surga itu kan sebetulnya kita di landscape lah ya, di landscape area gitu. Di landscape area sebetulnya pekerjaan landscape area itu bukan yang gampang, tapi itu yang susah karena kita nggak bisa ngatur matahari. Jadi benar-benar disiplin temperatur dan lain sebagainya, itu sebetulnya kayak itu lebih susah sebetulnya dibanding kita setting di indoor. Karena ya mengejar waktu ya, dia bertarung dengan waktu, karena begitu itu beda dikit beda lagi cahayanya ya. Belum lagi cuaca. Jadi buat gue kayak Revenant tuh satu, wah kayaknya kapan dia gue bisa bikin film kayak gitu. Yang setidaknya mereka punya waktu, maksudnya mereka punya waktu gitu untuk menunggu sesuatu yang sesuai dengan kalau kita lihat behind the scene-nya gitu ya, mereka beneran nunggu awannya itu bisa bener-bener yang ya beneran itu gitu, maksudnya ya untuk ngedapetin rasa itu gitu. Ya memang perlu waktu. Kalau film Indonesia dan nonton sore dulu itu juga kayaknya ini banget ya kan, apalagi dan ada di mana sih, di Kutub Utara gitu kan. Ya itu asik. Ya menarik lah gitu, maksudnya gue selalu ngelihat cerita-cerita yang outdoor dan sebagainya tuh kayak itu pencapaian lah gitu, pencapaian karena kesulitannya pasti double dibanding interior. Itu makanya gue lebih suka bikin animasi ya, nggak usah bikin, kita tinggal bikin aja mau dia mau di outdoor, mau indoor, mau cahayanya kayak gini, itu kan under our control, kita tinggal bikin aja tinggal gambar semuanya udah. Tapi keren banget sih, makanya salut sama yang bisa yang bikin film, apalagi yang di outdoor gitu bisa sampai tahan ya, sabar, perlu kesabaran. Dan kalau ini kan apa ya, kalau sampai gagal tuh jadinya bengkak di produksi juga kan. Iya, ya semuanya bengkak. Nah, terus boleh kan nggak, sekarang nih kan Anggi jadi sutradara nih sekarang. Filmnya yang membawa sampai ke sini nih, kita lagi di Istanbul nih, di Turki, yaitu film Tegar. Karena kita lagi ada di Universal Kids Film Festival. Dan cerita aja sedikit, waktu itu kita pertama ketemu di Jepang ya, di Tokyo, di Kineko International Children Film Festival, karena kita sama-sama masukin film kita. Aku bawa Desa Timun, Anggi bawa Tegar gitu. Gimana ceritanya sampai bisa bikin jadi sutradara, terus habis itu bikin film Tegar yang akhirnya membawa jadi keliling dunia nih. Iya, kan
maksudnya kalau ya sebenarnya kalau balik dari 2014 dulu ya gitu ya, balik dari 2014 kenapa akhirnya coba belajar bikin film jadi sutradara gitu. Terus sebenarnya ada banyak yang diceritain sama orang-orang tua dulu gitu. Kayak bagaimana proses membuat film, bagaimana proses membuat dokumenter, bagaimana proses segala sesuatunya lah gitu ya. Maksudnya membawa ini jadi satu proses gitu. Itu tuh sebetulnya ada beberapa kerinduan. Itu yang pertama. Yang kedua, rasanya gitu ya untuk film-film yang aku paling suka gitu ya dengan karakter landscape dan lain sebagainya, itu tuh kayaknya jarang banget di Indonesia. Iya. Itu jarang gitu. Jadi kalaupun ada pasti chance-nya, kesempatannya tuh kecil banget. Kesempatannya kecil atau kesempatannya sedikit. Misalnya ada 30 sinematografer gitu ya, terus ceritanya cuma satu. Jadi jadi kayaknya wah kalau kita nunggu kapan? Iya. Karena aku sendiri sebetulnya memang ya udah gitu. Maksudnya gue bukan memutuskan, tapi mau seberapa banyak film yang kita bikin gitu. Kalau misalnya kitanya juga, maksudnya bukan kitanya ya, tapi kita tuh suka banget sama cerita yang begini gitu ya, atau cerita yang seperti ini gitu. Terus kalau itu nggak nyampe tuh ya mau segimanapun kita mau deliver ya tetap ada batasannya. Iya. Karena maksudnya nggak akan sepenuhnya kita happy, nggak akan sepenuhnya kita suka. Gitu. Bukan berarti kita nggak bisa, tapi into the prosesnya lah gitu. Iya. Nah, akhirnya 2014 aku coba unlock sebetulnya cita-citanya karena ya udahlah gue pengen jadi sinematografer seumur hidup gitu. Jadi kalaupun misalnya ada yang mau bikin atau idenya kita bisa bikin, sutradaranya bisa siapapun gitu. Tapi mungkin narasi atau ceritanya outdoor gitu. Pokoknya harus outdoor maksudnya sosial isu, humanis gitu kan, isu-isu sosial, isu-isu kemanusiaan gitu. Itu kayaknya aku maksudnya kayak pengen ngisi gap itu gitu. Maksudnya karena di Indonesia banyak, maksudnya nggak banyak gitu ya. Kalaupun ada itu paling hitung jari gitu. Coba kita ngisi gap cerita-cerita yang mungkin bisa dikeluarkan gitu. Nah, dari situlah akhirnya memutuskan ya udah, bukan memutuskan jadi sutradara enggak, tapi mau nggak mau karena kita yang punya ide ya kita yang harus jalanin. Satu kita menciptakan kesempatan sendiri. Yang kedua apa ya yang tadi bertanggung jawab atas apa yang udah sih itu kita sendiri kan gitu kan. Kadang-kadang kita punya ide, yuk kita bikin ini dong, nggak ada yang mau ngerjain, udah kerjain sendiri. Iya. Mau nggak mau kan gitu. Iya. Mau nggak mau sampai, karena kan maksudnya gini, waktu aku pertama kali bikin dokumenter itu aja pun gitu sebetulnya kan yang maksudnya obstacle-nya kan pasti besar. Ngapain sih lu bikin film kayak gitu nggak laku gitu. Jadi itu aja udah, satu aja udah jadi tantangan ya kan gitu. Jadi ketika ada di situ ya udah berarti kan kita yang harus cari solusinya. Iya. Gitu. Karena mau nggak mau ya kita harus bertanggung jawab sama isi kepala yang berisik ini. Betul. Betul, emang kadang-kadang udah keluar terus ya ide itu. Jadi film pertama yang disutradarai sendiri adalah Negeri Dongeng. Itu di tahun 2000. Awal produksinya 2014, tayangnya 2017. Terus lanjut ke Nona. Nona itu produksinya tahun 2019, tayangnya di 2020. 2020. Terus Tegar itu produksinya di 2020 akhir, terus tayangnya di 2022. Jadi pas pandemi itu. Pandemi. Itu 2020 tuh masih proses ya, maksudnya kayak bikin skrip. Belum produksi sih. Kalau produksinya tahun 2021. Produksinya 2021. Nah, itu ngomongin Tegar deh. Sekarang Tegar itu buat aku juga amazing sih, luar biasa itu. Kok bisa gitu, pertama bisa menemukan si Tegar ini ya satu karakter yang benar-benar ya ikonik gitu, tapi ngambilnya memang ngangkat dari disabilitas, tapi
bisa bagus sekali sih, bisa bisa mengangkatnya dan membentuk apa ya, cerita yang baru ya, kayak didesain khusus buat si si anak ini, si Tegar ini gitu. Eh, Gimana sih sampai proses menemukan si Tegar itu? Nah, karena gue bukan sutradara, terus karena gue juga bukan penulis, eh, eh, penulis writing, yang maksudnya nulis pakai ketikan. Iya, Eh, Waktu itu sebetulnya pada akhirnya kan sebenarnya yang paling kita percaya adalah diri kita ya. iya, Nah, cerita Tegar ini sangat personal sih sebenarnya. Di kala pandemi, di kala COVID, terus kita lagi ngebangun sesuatu, terus COVID, mm-mm, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan muncul insecure. iya, Muncul insecure ya, rasa nggak percaya iya, diri, rasa nggak berguna, rasa nggak bermanfaat gitu. Tapi kalau itu diceritain sama kita yang maksudnya sama sama orang yang kayak kita itu tuh kayaknya useless gitu. iya, Ya kan kalau misalnya kita ngomongin perasaan-perasaan tadi gitu diceritain sama kita itu jadinya useless. Yang pengen aku munculin kan sebetulnya inspiring gitu. Bagaimana kita bangkit dari rasa-rasa itu tadi. Rasa-rasa nggak berguna, rasa-rasa nggak bermanfaat atau rasa-rasa dikucilkan atau tidak berharga gitu. Nah pada waktu itu akhirnya oke, kayaknya gue pengen bikin satu film tapi kita mau menceritakan tentang seorang anak difabel, tapi kita harus cari dulu aktornya. iya. Aktornya nggak punya tangan dan nggak punya kaki, full nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Kebayang ya, gue tuh nggak pernah ngebayangin karena gue bayangin sendiri sebenarnya dia gimana makannya ya gitu ya, dia gimana ininya ya gitu ya. Iya, iya, iya. Sebetulnya itu di kepala gue kan gitu. Akhirnya sama maksudnya sama teman-teman dicariin ketemu sama yayasan-yayasan, pokoknya ini beneran nggak ada tangan sama kakinya. Iya. Ya udah cariin aja kalau misalnya ada kita buat nulis. Jadi aku sebenarnya minta tolong buat ayo bantu cariin lah Ya. gitu. Baru kita mulai nulis. Nah, setelah nemu itu aku ketemu sama Tegar tuh umur 8 tahun dia. Dia umur 8 tahun terus ada satu videonya, ih ya ampun anak lucu banget gitu. Terus udah deh nggak usah nyari lagi dia aja gitu. Ini anak lucu banget gitu. Maksudnya ya lucu gitu, anaknya lucu lah gitu. Terus sampai akhirnya itu belum nulis, emang belum nulis sama sekali. Terus aku datang ke rumahnya, terus aku tanya sama dia, kamu cita-citanya apa gitu. Pertemuan pertama itu jadi filmnya juga belum ada judulnya. Terus pertanyaan pertama, namanya siapa? Tegar. Oke, jadi judul. Kayak udah sudah Kayak semesta udah semesta yang kasih gitu kan. Kayak selalu oke itu jadi judul gitu ya. Karena kan sesuai ya, maksudnya dengan personality, maksudnya dengan personal yang aku rasain gitu saat itu. Oh iya gitu, karena dalam ngadepin situasi mau nggak mau ya kita harus tegar. Itu bukan soal bisa atau nggak bisa, enggak ya lo harus tegar aja gitu. Nah terus pas dia ngomong tegar, oke itu jadi judul gitu ya, itu udah disimpan tuh. Terus yang kedua aku tanya cita-citamu apa sih? Aku pengen jadi youtuber. Hah, youtuber oke gitu. Terus aku tanya lagi, kamu mau jadi aktor nggak? Aktor itu apa? Kalau youtuber kan dia jadi dirinya dia sendiri. Kalau aktor dia tuh bisa memerankan orang lain gitu. Kalau mau nanti kamu latihan dulu baru bisa jadi aktor. Terus dia mau. Karena dia mau, akhirnya ya udah aku mulai nulis. Dia mulai belajar acting. Jadi selama 3 bulan intens itu dia benar-benar latihan acting terus setiap hari tanpa skrip. Jadi dia beneran belajar acting aja gitu, belajar acting, belajar apa namanya, belajar ngerasain sedih, marah, emosi dan lain sebagainya, semua itu dia rasain lah. Maksudnya semua itu dipelajarin, terus sempat bikin monolog juga, performance sedikit gitu. Ya intensnya sebetulnya 3 bulan, tapi kesananya kita on off. Jadi di 3 bulan itu dia intens, terus kesananya on off. Nah sambil kita bikin skrip. Nah skrip pertama draft 1 kayaknya kita sampai draft 6. Skripnya sampai draft 6. Tapi dari draft 5 akhirnya aku coba duduk bareng sama Tegar sebenarnya. Duduk bareng sama Tegar lebih ke mengamati dia.
karena kadang-kadang kita juga kaget-kaget, oh dia bisa ya gini gitu ya, oh dia bisa ya gini ya gitu. Terus aku yakin pasti banyak orang yang sama Iya. ohnya gitu. Iya. Banyak nih yang sama ohnya. Oh ternyata dia bisa ya buka baju. Oh ternyata dia bisa ya makan sendiri. Oh ternyata bisa ya gitu. Nah pada akhirnya message-nya atau pesan yang dari si film ini memang kita nggak pengen eksploitasi. Iya. Kita pengen explore bahwa kebisaannya itu banyak Iya. dari anak ini. Jadi ya jangan ngecilin dia nggak bisa apa-apa. Betul. Tapi kalau dia itu malah lebih bisa apa-apa daripada kita. Iya. Kita yang nggak punya tangan sama punya kaki nggak akan bisa makan pakai kaki gitu. Itu kayak impossible sih akan pakai kaki. Iya, Yang gitu. aku paling ini sih masak sih itu. Yang Hmm. memang benar-benar itu jadi ini Deg-degan. deg-degan kan, ambil telur, saya masak. Ini pertama kali beneran nggak? Ini sebenarnya dia dilatih seperti itu nggak? Tapi akhirnya emang dia beneran udah bisa. Sebenarnya dia udah bisa. Ya, maksudnya sebetulnya dia memang sudah bisa melakukan itu. Iya. Tapi kan nah yang paling rumit di sini itu kan sebetulnya apa caranya untuk dia belajar ke situ kan? Iya. Maksudnya membuat itu jadi satu tema beruntun. Makanya ada Tante Bot. Iya. Jadi ada ceritanya di situ, ada robot ininya ya, AI-nya ya, AI Robot penolongnya lah. penolongnya ya gitu, robot itulah robot. Makanya ada Tante Bot, makanya ada Tante Yoga gitu kan. Tapi itu sebetulnya kalau secara desain sebetulnya aku kan suka diskusi sama Chandra gitu. Maksudnya bahwa inklusivitas itu yang perlu adalah support system. Nah, desain rumah yang inklusif itu juga jadi bagian teknologi, bagaimana teknologi juga mendukung teman-teman difabel. Iya. Itu karena ruang infrastruktur inklusif itu kan juga penting lah gitu. Itu. Bentar ya. Sorry tadi terputus. Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Sampai yang tadi kan Tegar bisa Ya. bisa masak gitu. Yang buat akses rumah yang Ya, rumah yang inklusif. inklusif. Gitu ya. Itu makanya lah muncul kehadiran si Tante Bot dan Tante Yoga. Jadi TV itu juga bagian dari pembelajaran gitu kalau dipakainya benar. Iya. Kayak gitu. Itu subtext. Tapi tadi penasaran sama rumahnya yang dipakai buat syuting itu kan yang di ini kan, yang Dago itu kan. Kemarin lewat situ juga. Tapi itu memang kalau kayaknya rumahnya memang rumahnya dia dicari yang justru rumah yang nggak inklusif ya. Sebenarnya itu rumah inklusif. Itu rumah tuh sangat inklusif karena dari desain dia tuh punya desain, dia ada desain kursi roda. Terus dia ada desain tangga. Dan sebetulnya dia punya lift. Gitu. Nah cuma kita nggak ceritain liftnya. Ya tapi kan soalnya kayaknya rumah itu susah banget gitu. Iya, Karena gitu. emang pengen ngejar situ kan supaya ada tantangannya buat ceritanya. Sama emang maksudnya supaya juga kita ngasih tahu gitu, maksudnya kalau ini desain tidak inklusif gitu. Tapi sebetulnya rumah aslinya itu sebetulnya sangat inklusif, tapi memang si liftnya tuh juga rusak dan tidak bisa dipakai juga sih. Tapi itu desainnya inklusif. Ya desainnya didesain untuk inklusif gitu. Oke, jadi nanti kalau mau harus nonton sih supaya kelihatan tuh memang ya kita jadi sih sampai gregetan ya gitu. Ngerasain lah seberapa strugglingnya seorang anak yang gak punya tangan, yang kakinya ya ada kaki tapi sebelah kan, harus naik tangga muter itu tuh. Itu jadi thriller ya. Jadi thriller. Iya, kehadiran thriller itu juga kayak gue coba masuk ke imajinasinya anak-anak gitu ya. Imajinasinya anak-anak tuh kalau ditinggal di rumah sendirian itu buat mereka yang horor. Ya itu horor di kepala gue tuh ya itu tuh kayak gitu. Belum lagi sampai tiba-tiba minggu keluar ada kolam renang yang memblok itu. Tapi luar biasanya si Tegar ini juga dengan segala keterbatasannya bisa berenang. Dan itu hobinya dia juga ya. Iya, dia memang hobinya berenang. Jadi memang inspiratif banget sih film ini dan
bukan cuma di Indonesia ya, tapi kayaknya semua penonton di setiap negara yang kemarin juga kita baru-baru aja screening di Istanbul. Wah, begitu Tegar muncul itu standing Standing applause-nya nggak applause, berhenti-berhenti. nggak berhenti berapa menit tuh, 5 menit ada. Terus memang semua orang itu ya tersentuh ya dengan adanya si kisah inspiratif ini, kayaknya bukan cuma filmnya sih, tapi juga memang dari kepribadiannya sendiri, dia sebagai ya sebagai Tegar sendiri, kenapa bisa sampai akhirnya juga dia bikin apa, dia mau jadi aktor, jadi akhirnya bikin film ini. Jadi kayaknya Anggi ikut memfasilitasi lah si Tegar ini akhirnya bisa bersinar gitu, menjadi dirinya yang yang punya tujuan, sepertinya dia punya tujuan yang ya untuk hidupnya itu. Iya, sebenarnya ya ketika diskusi ini muncul adalah pertama kalinya aku diskusi sama Chandra, eh, maksudnya gimana caranya kita juga bisa membangun kemandirian Aldivi Tegara Jasa. Maksudnya mungkin bukan cuma sekedar di filmnya kita aja, tapi bahwa dia bisa menjadi aktor itu beneran, maksudnya itu bisa beneran di apa ya, bisa beneran nempel di Tegar. Makanya kita bener-bener ngasih waktu gitu buat Tegar untuk latihan, terus ngasih fasilitas untuk maksudnya acting coach yang juga cukup lama gitu untuk intens sama Tegarnya. Karena menurutku sayang sekali gitu ya, maksudnya di Indonesia yang kita kan, maksudnya mungkin yang lain gitu ya, kadang-kadang disabilitas ini atau difabel ini sering dijadikan objek charity gitu. Mereka cuma dijadikan itu. Tapi sebetulnya karena kita nggak paham sebenarnya. Iya. Kita nggak paham mereka mau apa atau bagaimana mengupgrade-nya gitu. Maksudnya bukan mengupgrade sih, bagaimana ngasih support system yang mungkin mereka benar-benar mampu di situ gitu. Terus ada beberapa ya sekarang sudah mulai masuk inspirasi baru kan, maksudnya dengan terunlocknya Putri dia Iya. jadi apa namanya, Di Got Talent Got ya. Talent kan gitu, jadinya mungkin kita semakin terbuka gitu ya, maksudnya mungkin kita semakin banyak kesempatan yang lain untuk mereka. Jadi sebetulnya kan pesan utamanya ya jangan mengasihani mereka, tapi mari kita sama-sama buat jadi support sistemnya mereka. Iya. Karena mereka memang pada dasarnya punya potensi untuk bisa sampai di situ. Betul. Mereka punya potensi sampai di situ dan mereka bisa gitu untuk apa ya, untuk bisa nyampe sana. Gitu. Itu sih sebetulnya yang aku pengen hadirkan gitu, dan sekarang sebetulnya spiritnya makin gede karena uh, Tegar, maksudnya masa cuma di film ini aja gitu. Iya. Ya dan masa sebenarnya cuma di film aku aja gitu. Nah sebetulnya yang lagi pengen dicoba kita diskusikan lagi adalah bagaimana mengembangkan bakat-bakat lainnya. Terus gimana perjalanan ini terus ya akhirnya Tegar ini bukan cuma sekedar film Tegar, tapi Tegar itu adalah banyaknya ketegaran-ketegaran lain dari anak-anak yang mungkin kadang-kadang tidak bisa apa namanya ya, mewujudkan mimpinya atau nggak punya mimpi. Kalau kita bikin pertanyaan, ini sebenarnya gara-garanya aku sempat bikin pertanyaan ke beberapa anak-anak muda gitu, beberapa anak muda, kalau ditanya punya mimpi atau enggak, mereka pasti jawabnya nggak tahu. Artinya ya lingkungan keluarga itu juga jadi penting gitu ya, untuk gimana caranya bisa ngedorong dan mensupport mimpinya sampai terbang jauh lagi. Ngomongin kalau di story kan juga ada karakter arc ya gitu, bukan gitu. Kalau Tegar sendiri, dia sebagai as a person gitu, sebelum dia main film Tegar sama sekarang, perubahannya apa nih? Karakter development dia sendiri seperti. Ini Aldivi-nya? Iya. Aldivi-nya atau Tegar? Satria Tegar Kayana. Aldivi-nya. Tegar yang di real life ya. Aldivi itu dulunya dia memang berani, dia anaknya memang sudah berani gitu, tapi
malunya lebih besar. Hmm. Meskipun sekarang juga karena mungkin apa namanya, sudah lama nggak berlatih lagi gitu Iya, ya. iya. Sudah maksudnya itu juga jadinya kembali lagi itu bisa tuh. Tapi dia punya keberanian. Hmm. Gitu maksudnya dia kalau dulunya nggak berani, sekarang lebih berani. Gitu. Terus kayak sekarang kan Tegar itu, maksudnya Aldivi tuh sekarang kemana-mana nggak pernah sama orang tua juga. Maksudnya nggak selalu sering sama orang tuanya gitu. Meskipun tetap ada beberapa hal yang tetap sama orang tuanya. Tapi aku juga minta izin sebenarnya lebih ke orang tuanya supaya dia lebih percaya diri lagi gitu. Iya, iya. Supaya dia lebih percaya diri lagi, supaya dia lebih tidak manja gitu ya. Maksudnya kadang-kadang kalau sama orang tua kan lebih seringnya manja. Iya, iya. Kalau dia sendiri tuh kayaknya kayaknya dia bisa banyak hal yang dia bisa lakukan gitu. Karena dia pasti malu ya untuk minta tolong gitu. Nah, itu juga tapi enggak juga sih. Enggak juga, dia udah nggak malu minta tolong gitu. Udah ini sih ke beberapa negara ya sekarang Tegar. Kalau Tegarnya tuh udah ke Amerika, Amerika, Jepang, Cina, Cina, Turki, dan Turki. Turki. Turkinya Oke. 2 kali. Itu yang Dianya yang datang ya. di Tegar datang. Kalau yang di luar itu filmnya masuk ke mana lagi selain tadi? Filmnya sebetulnya kalau dalam catatan itu masuk ke 25 negara. 25. Oke, Desa Timun baru 12 sama Indonesia. Jadi Tegar udah 25. Tegar udah masuk ke 25 negara yang juga maksudnya nggak disangka-sangka sebetulnya karena kalau kita ngelihat maksudnya bahasa filmnya ya, bahasa filmnya itu kan kadang-kadang kalau kita lihat, kalau kita filmmaker tuh kadang-kadang ngelihatnya ini cocoknya untuk di Asia, ini cocoknya untuk di Eropa, ini cocoknya untuk di Amerika misalnya gitu ya. Nah, yang menarik dari Tegar adalah bahasa filmnya ini sangat universal. Jadi ketika ketemu sama anak-anak di belahan manapun, Iya. mereka mengerti. Gitu. Iya, ini menarik banget sih, bisa menyentuh, menginspirasi banyak anak-anak ya di seluruh dunia gitu. Ini salah satu apa ya, yang waktu aku ke Jepang kan ketemu sama Tegar, nonton kan di sana di Kineko kan di dubbing ya secara live, itu memang khasnya Kineko Desa Timun, di dubbing secara live dalam bahasa Jepang, juga Tegar gitu. Dan di sana Tegar kalau bahasa Jepang kan Tegaru ya, kalau Tegaru gitu. Terus aku kan bisa bahasa Jepang dikit-dikit. Nah, Tegaru itu sebenarnya kalau di bahasa Jepang agak mirip ya sama Tegaru gitu. Te itu tangan, Gaaru tuh ada gitu. Dan itu kan jadi ada segi ironisnya, tapi juga Tegaru, kamu ada tangan, tapi sebenarnya Tegar sendiri nggak ada tangan. Tapi begitu melihat responnya gitu, orang-orang yang tersentuh, yang terinspirasi, dia secara tidak langsung bisa menyentuh hati setiap anak-anak. Jadi aku bilang ke Tegar waktu itu, Tegar, kamu walaupun kamu nggak punya tangan, tapi kamu punya tangan yang invisible gitu, yang bisa menyentuh hati tiap anak-anak yang ada di seluruh dunia gitu ya. Aku bilang itu agak ironis tapi kayaknya pas banget gitu ya, coincidence-nya gitu. Terus jadi aku sangat ini juga sih salut banget sama Tegar. Thank you juga sama Anggi yang udah bikin film ini gitu, bisa punya ide ini dan akhirnya bisa mewujudkannya, bisa menjadi bukan cuma itu ya, dampaknya sih kayaknya cuma film gitu, tapi dampaknya itu besar banget, bukan cuma buat Tegarnya satu yang akhirnya bisa bertumbuh ya sebagai dia seorang pribadi, bisa kayak unlock skill baru gitu yang membuka kesempatan dan akhirnya bahkan bisa keliling dunia, bisa menyentuh hati orang-orang di belahan dunia lain, tapi juga ke anak-anak yang bisa terinspirasi sih, karena kayaknya ketegaran itu ya yang ketransfer, yang bisa nyampe gitu.
Nah nextnya apa nih selain setelah Tegar apa nih Hmm. selanjutnya? Nah, setelah Tegar kan kalau inklusif kita anggap udah selesai ya gitu ya. Maksudnya narasi inklusif itu selesai di film Tegar. Selanjutnya sebetulnya universe-nya adalah teman Tegar. Karena pasti Tegar akan punya banyak teman-teman yang punya problem yang berbeda Iya, dengan iya, iya. dia gitu. Kali ini perjalanannya Tegar bertualang ke Papua. Papua. Terus narasi besarnya sebetulnya krisis iklim. Tapi krisis iklim kalau dibicarakan secara advocate dan menyeramkan itu kayaknya tidak akan bisa mengubah atau Iya. menyentuh gitu ya. Ini kan sebenarnya krisis iklim itu soal perilaku sebetulnya kan. Krisis iklim itu kan sebenarnya soal perilaku dan soal manusia. Kenapa sih bumi hancur? Ya karena ada manusia. Kalau nggak ada manusia, bumi nggak akan Iya, hancur. iya, iya. Betul, betul. Itu betul banget sih. Iya kan? Ya, Kebanyakan manusianya. kebanyakan manusianya gitu ya. Kebanyakan manusianya jadi bumi apa namanya? kurang kurang resourcesnya lah gitu ya. Nah, tapi ada hal yang sebetulnya mungkin yang mungkin sebetulnya kita bisa pelajari. Bagaimana kita bisa seimbang sama alam. Nah, itu kan belajar dari masyarakat adat. Ini adalah tentang perjalanan Tegar, orang kota, belajar dari masyarakat adat, ketemu sama Maira. Jadi judulnya Teman Tegar Maira. Teman Tegar Maira. Maira Whisper from Papua. Whisper from Papua. Dan katanya ada banyak musiknya lagu-lagunya yang dibuat ditulis oleh Joanita Chatari, Indonesian Idol. Indonesian Idol. Yang waktu itu kita juga ketemu tuh ya. Dia emang keren banget sih suaranya dan aku juga sempat udah denger sneak peek lagunya dikit-dikit keren banget. Keren banget sih dan ini kayaknya ini ya masih menjawab si hasrat untuk bikin film yang itu ya, Iya. yang outdoor. Iya. Ya kalau itu ya itu memang agak sedikit nekat sih sebenarnya gitu kan. Karena yang pertama lokasinya Papua. Terus outdoor. Terus agak sedikit musikal, semi musikal lah ya gitu. Jadi itu tuh kayak banyak banget maksudnya film ini tuh film yang kompleks sebetulnya gitu. Udah gitu film anak. Film anak, musical, itu outdoor, alam, climate change sih. Wow, udah Ya tapi complete lah one package, full package. komplit tapi aku nggak mau bikin ini terasa berat Iya. gitu. Makanya sebetulnya elemen-elemen ya itu lagi gitu. Apalagi kalau kita bicara soal isu lingkungan ke anak-anak, mau nggak mau kita cuma bisa, maksudnya gini, mau nggak mau kita harus pakai alat bantu. Iya. Alat bantunya sebetulnya di musik dan dongeng. Jadi alat bantunya tuh musik sama dongeng untuk bisa menerjemahkan ini ke anak-anak. Meskipun musiknya atau lagunya itu juga bukan bahasa Indonesia, tapi bahasa Papua. Bahasa Papua. Jadi ya harapannya transfer rasanya tuh juga dari musik. Iya. Gitu. Sama ya mungkin nanti kan ada di teks lah. Oke. Tapi sebetulnya sudah kerasa ya dari musiknya aja tuh kita kayak ngerasain ya kita tuh harusnya dekat banget sama alam. Iya. Karena musiknya kalau kita dengar ceritanya, misalnya gini, aku jalan sama Joan riset kan gitu. Terus rupanya ada satu nada yang sudah keluar dari waktu perjalanan itu dan dia juga baru ingatnya gara-gara aku kasih lihat ini ternyata nadanya ada di perjalanan ini loh Jo gitu. Iya. Oh iya gitu. Melodi itu Melodi ya kayaknya itu. udah disenandungkan lagi. Karena memang waktu itu dia itu karena mungkin lahir di Papua dengan alam Papua dekat. Jadi dia bisa mengenal nada dari setiap misalnya kayak burung gitu ya. Oh ini sopran, oh ini gitu ya. Boleh gitu. Kok canggih banget sih anak ini gitu. Jadi inspirasinya sebetulnya dari alam itu sendiri. Jadi musiknya tuh, jadi aku yakin banget sih sebetulnya dari transformasi musiknya ini bisa ngasih energi untuk semua orang ngerasain kalau ini tentang alam. Iya.
eh, tantangan terberatnya apa tuh waktu lagi syuting? Tantangan terberatnya karena semua pemain itu main baru Main baru dan dari dan Papua dari asli Papua semua. asli. Jadi benar-benar kayak Tegar ya, Ya. ngelatih Tegar ini, ngelatih anak-anak di Papua. Dan ini semuanya. Kalau di Tegar itu kan kita cuma ngelatih Tegar ya. Maksudnya kita cuma ngelatih Tegar, maksudnya yang lainnya tuh udah pro. Even Kang Akbar juga, maksudnya Bang Akbar itu memang bukan aktor gitu, tapi kan dia memang udah penyanyi, udah performa lah gitu ya, maksudnya udah performance. Yang ini juga teman-teman, maksudnya teman-teman Papua, kalau aku ngelihatnya karena mereka punya bakat secara alami ya, maksudnya bakat secara alami. Mereka sudah pernah main di lokal filmnya gitu. Tapi ini kayaknya challenge-nya lebih besar karena maksudnya karena memang bukan profesional aktor kan gitu. Tapi ya kebayang sih pasti ini juga akan meng-unlock opportunity baru juga buat teman-teman itu yang di Papua yang mungkin kalau bisa dibilang ya ada ininya ya, apa ya, memang butuh si inklusivitas ini juga kan gitu. Narasi itunya tuh lebih luas ya, narasi inklusifnya tuh lebih bukan ke cuma difabel tapi dari daerah mungkin ya bisa bilang mereka punya kesempatan yang sama dengan kita. Tinggal gitu misalnya kita bisa bilang gitu ya. Wow, jadi nggak sabar sih pengen nonton. Kapan kita bisa nonton Teman Tegar Maira? Doakan secepatnya keluar tanggal tayangnya. Tapi kira-kira di tahun depan ya? Tahun depan kayaknya, tahun depan. Tahun ini kayaknya udah terlalu antri. Tapi udah ada trailernya, bisa dilihat nanti di Instagramnya. Aksa Bumi Langit dan @film_tegar. @film_tegar. Pasti keren banget karena nanti kayaknya ada spoiler dikit, nanti ada macem-macem lagi ya selain film, kayaknya akan ada lain-lain juga ya. Ada. Ya kita pengen maksudnya kita pengen ngeluasin kolaborasi. Kita pengen ngeluasin kolaborasi si film Tegar ini karena kita bicara ya lingkungan juga. Ya kita juga pengen bareng-bareng kolaborasi sama teman-teman yang juga bergerak di lingkungan. Entah itu produk, entah itu gerakan, entah itu campaign gitu. Nah, ini kita pengen bareng-bareng, ayo kita sama-sama kolaborasi membicarakan isu ini supaya maksudnya supaya ini lebih masif ya gitu. Karena krisis iklim ya lagi-lagi bukan sebetulnya bukan lingkungannya yang krisis ya, manusia yang krisis ini. Kita yang lagi ada di titik kritis itu gitu. Bukan ya alamnya emang nggak apa-apa sebenarnya, kalaupun dia rusak ya nggak apa-apa, nanti dia bisa benerin sendiri. Tapi kalau manusia ya alamnya rusak, kita mau minum apa, kita mau makan apa, kita sendiri yang akan rugi kan kalau alamnya rusak. Nggak sabar pengen nonton. Nah, tapi kalau tadi kan nonton Teman Tegar Maira bioskop ya nanti tahun depan. Kalau nonton Tegar nih, nah, gimana nih? Apakah harus ke Turki dulu baru bisa nonton Tegar? Ya sampai sekarang sebetulnya nobarin aja tuh masih nobarin aja. Jadi film Tegar itu jadi kayak pertemuan lah ya, ajang pertemuan lah buatku. Kayak kenapa akhirnya ini juga nggak ada di platform supaya tetap ada pertemuan. Sekarang sih sebetulnya ada anak-anak sekolah yang juga tetap nobar lah gitu. Mereka belajar di bioskop. Terus ada juga yang memang teman-teman yang memang buka nobar atau booking nobar gitu. Ya cuma di situ. Jadi ini kayak ya kayak kita bikin konser atau kita bikin pertunjukan gitu. Tapi ini nonton bareng gitu. Booking satu bioskop ya, dan menurutku ini juga strategi pemasaran yang bagus sih karena jadi bisa tepat sasaran ya, langsung ke yang kita mau sasar, ke anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA yang memang butuh banget pesan ini mengenai resilience, mengenai ketegaran gitu. Jadi kalau ada nih yang penasaran pengen nonton, pastiin gimana sih cara kontaknya? Cara kontaknya DM aja ke Aksa Bumi Langit. Nanti pasti langsung diarahkan
Tapi harus ini ya booking ya. Harus Jadi booking, jadi jadi ngumpulin nih harus misalnya kumpulin dulu. satu sekolah nih Hmm. satu kelas terus kayak outing ya kayak outing kayak field outing. trip untuk nonton film Tegar dan pasti terinspirasi. Bisa nggak kalau misalnya film Tegar outing terus sambil pengen ketemu Tegarnya gitu? Bisa juga ya. Bisa. Nanti beda ya. Paketnya beda. Paketnya beda. Ada paket A, Harus ada paket B, weekend paket kita C. weekend gitu. Oke. Paket A, A, paket B, paket C. Itu pasti keren banget. Ya udah gitu aja dulu karena kita bentar lagi udah ada acara lagi di Universal Kids Film Festival. Thank you buat Anggi buat Sama-sama, ininya. ya Nanti Daud. semoga bisa nonton Tegar kedua, film Teman Tegar Maira, terus juga Tegar ini makin bisa inspirasi dan nanti akan ada film-film lain ya yang supaya kita bisa sama-sama menulis dengan cahaya. Yes. Thank you. Bye. Bye bye. Dah.